Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuman dari Sindang Kerta. Menanyakan yang pertama, apa tujuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat di Gua Hiro? Padahal saya pernah ke atasnya itu 1,5 jam, turun juga 1,5 jam. Jadi apa tujuan daripada Rasulullah SAW berkholwat di sana? Yang pertama. Yang kedua, saya simak tadi masalah khotbah. Saya pernah dengar, maaf Pak Kiai, saya belum pernah baca hadisnya bahwa khotbah itu lebih pendek daripada sholat, sehingga khotbahnya dipersingkat. Akhirnya saya juga mempersingkat untuk khotbah, masyarakat ditanggapi dengan positif Pak. Artinya tuh senang, wah ini hebat katanya, khotbahnya pendek. Yang ketiga, zaman sekarang adalah sedang semaraknya penyakit corona. Iya, itu penjelasan daripada alim ulama bahwa itu adalah adab Allah. Kenapa kita punten-punten Pak Kiai dekat dengan Pak Bupati ya, kira-kira diperintahkan masyarakatnya banyak-banyak istighosah agar corona itu bisa kabur. Kira-kira itu saja pertanyaan dari kami. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah wa ridwan nayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aja dulu, nanti barangkali lupa nantinya. Karena ini pertanyaannya sekaligus 3 diborong. Gak apa-apa, makasih ya. Saya menduga Nabi Muhammad bertahanus atau uzlah di Gua Hira itu tidak didorong oleh tujuan apapun. Akan tetapi dia mencari sesuatu. Jadi bukan bertujuan satu. Kalau sekarang kan kalau tapak kan pengen sugih, ya beli. Nabi masa kira tidak pengen kaya kok. Dia terdorong oleh sesuatu, ingin mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan besar. Yaitu dia ingin membangun masyarakatnya. Bagaimana cara membangun masyarakatnya? Apa yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan ini? Kemudian bagaimana semua pertanyaan itu di dalam pikirannya tidak terjawab. Karena pada zaman itu memang masyarakatnya abad ke-7 masih sangat primitif sekali. Baju saja masih pakai kulit kambing. Dibolongin, masukin leher, terus keteknya dijahit. Air juga susah, sehingga cebok juga pakai batu di sana mah. Mau ngobrol sama siapa? Belum ada filosof, belum ada pakar, belum ada ahli. Sendirian dia berpikir. Nah, dalam mencari jawaban semacam itu, selalu siapa saja orang di sini sama. Ketika dia dalam keadaan kalut, dalam keadaan bingung mencari jawaban, selalu siapapun cenderung ingin menyendiri. Betul nggak? Di kamar bisa, di kholwat bisa, i'tikaf di masjid bisa, atau bikin pranggong di kebun mencari ketenangan. Sebab sampai sekarang dibuktikan bahwa orang itu ketika berdialog, ada 4 macam dialog. Dialog dengan dirinya sendiri, dialog dengan temannya, dialog dengan alam semesta, dan keempat dialog dengan Tuhannya. Ya, kalau kita dialog sesama teman, ini kita hanya sifatnya menyampaikan perasaan kita, dan dalam ngobrol itu selalu kita banyak bohongnya. Dan ketika kita berdebat juga selalu membela diri, ya kan gitu, mencari alasan-alasan nggak jujur.
Manusia baru jujur ketika dia berdialog dengan dirinya sendiri. Kemudian dalam khalwat juga ada dialog dengan alam semesta. Saya punya tradisi tiap bulan khalwat di hutan 40 hari. Kalau Nabi Musa 40 hari di Gunung Tursina. Kalau Nabi Muhammad 30 hari di Gua Hira. Nabi Ibrahim khalwatnya di padang pasir. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Khidir di lautan. Masing-masing punya keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, dalam dialog dengan alam semesta dan dengan dirinya sendiri, disitulah datang wahyu atau ilham atau intuisi atau wangsit. Jawaban dari langit untuk membangun bangsa mulailah dulu dengan meningkatkan intelektualitas bangsa itu. Bukan infrastruktur dulu, bukan jembatan dulu, tapi mulailah dengan pendidikan dulu. Sebab sistem apapun yang kita buat sekarang, kalau rakyatnya masih bodoh, macet mangsawu runga. Teknologi pun kalau otaknya belum cerdas, malah akhirnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, betul nggak? Di kertas maya dulu tahun 90 berapa ya, ada pasang telepon umum yang pakai koin tuh. Ini teknologi canggih, artinya pakai telepon. Hanya seminggu protol semuanya tuh. Nah, itulah yang terjadi. Maka dimanapun dunia bisanya maju itu pertama kali skala prioritas adalah intelektualitas. Kita nggak usah bikin sistem, cerdaskan saja dulu, nanti anak-anak kita akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Itu saja. Kemudian yang kedua, yang memang saya juga baca di kitabnya, jangan lebih panjang dari sholatnya. Sholat Jumat berapa? 10 menit. Oke. Jadi khutbahnya tidak boleh lebih dari 10 menit. Tapi itu tidak harus strictly ya. Harus persis ya. Kira-kira yang intinya mah jangan terlalu panjang, karena masyarakat ini juga punya kerepotan masing-masing. Itu bagus, setuju. Khutbah jangan terlalu berlarut. Lihat kondisinya memang demikian. Tetapi kalau kondisinya lagi virus corona ya, khotibnya menjelaskan bagaimana menghindari tertularnya penyakit virus corona ini, maka saya kira ada skala prioritas, boleh saja khutbahnya agak panjang sedikit, tapi juga mempertimbangkan jangan sampai 1 jam Pak. Ya 15 menit lah. Sholatnya 10 menit, khutbahnya 15 menit, karena penting sekali. Nah, oleh karena itu makanya bukan hanya khutbah saja, kita sholat juga sama 5 waktu ini. Tolong jangan baca surat yang panjang-panjang. Nyong sholat maghrib je, macam surat Yasin kalau Al-Waqiah. Iya kan, di belakangnya ada ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah, ya kan begitu. Ada orang tua yang boyoknya sakit. Saya kira juga ada skala prioritas, mana yang kalau penting sekali nggak ada masalah. Tapi sebaiknya jangan juga terlalu pendek sekali, ya. Jadi nanti, nah ini mumpung saya ingat, wasiat bittaqwa itu bukan lafaz usikum wa iyaya bittaqwallah, bukan itu. Takwa itu takwa dalam kehidupan. Kita sampaikan pesan pada masyarakat, riba tuh haram. Kalau tangga pinjam 10 kintal, baliknya jangan 15 kintal. Gitu dong. Nah, kalau kita rezekinya halal, rumah tangganya damai, anak-anaknya sekolah, rezekinya lancar, badannya sehat, makannya lahap, tidurnya lelap, ya kan? Hidupnya harus. Itu kan ketakwaan yang kita inginkan, bukan usikum wa iya ya bila. Setiap Jumat khutbahnya selalu usikum wa iyaya bittaqwallah. Jumat lagi usikum wa iyaya
Ittaqullah. Jumat lagi. Ketakutan bukan diucapkan, tapi pesan talk itu kira-kira masa itu ada peningkatan kualitas hidup, menjadi baik masyarakatnya, kan begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga apa tadi itu? Oh, kalau ini sampai bukan. Virus corona. Bu Iya, oh iya, memang nanti insya Allah saya sampaikan. Tetapi setiap ada musibah, kita jangan dulu menyimpulkan ini azab dari Allah. Ya. Tetapi juga saya tidak menyalahkan juga kalau orang menilai ini azab dari Allah, kalau dia menyadari barangkali karena kita ini banyak dosanya, kan gitu, maka itu menjadi azab dari Allah. Jadi saya bangga, senang kalau ada orang merasa berdosa. Azab. Tetapi waliullah juga sama, orang saleh juga sama, para nabi, para rasul juga sama. Mereka juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Malah banyak para nabi matinya dibunuh kok. Betul enggak? Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi-nabi tanpa kebenaran. Bunuh, ada yang digergaji, ada. Zakaria itu digergaji matinya. Orang-orang yang saleh-saleh seperti mereka, seperti Imam Syafi'i, menjadi imam kita, mazhab besar di dunia, orang Indonesia rata-rata umumnya adalah mazhab Syafi'i. Matinya digebukin, apakah itu azab? Hanya karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa Imam Malik itu tidak sependapat dengan saya. Dia mengatakan berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Nah, di dalam majelis taklimnya ada pengikut Imam Malik tersinggung, fanatisme. Akhirnya diadang satu ketika pulang dari majelis taklim, dikeroyok, digebukin sampai pingsan. Apa itu azab? Ya enggak dong. Betul enggak? Enggak juga kok. 6 bulan kemudian sudah enggak bisa bergerak, 6 bulan meninggal dunia. Imam Malik juga matinya sama. Imam Hambali dicambuk di tengah lapangan, ditonton oleh umatnya, oleh raja yang zalim itu. Sama. Abu Hanifah juga mati dalam penjara, diracun. Orang-orang besar semua mati dalam penjara. Itu bukan azab. Nah, makanya kita mesti bedakan apakah ini azab. Ya boleh dah. Kalau ada orang ngaku dosa yang nggak salah dong, bener juga kan. Tetapi kita jangan dulu mengatakan itu suatu azab, karena setiap bala itu, makanya begini, ada macam-macam. Ada yang disebut dengan musibah, ada yang disebut dengan belai bala, ada yang disebut mihnah, imtihan. Ya kan gitu. Ada lagi disebut dengan apa tadi itu? Bala, musibah, fitnah dan mihnah. Ini 4. Kalau kita diuji, ujiannya itu adalah mihnah, imtihan, maka kita menjawabnya adalah secara rasional. Kalau kita diujinya itu dengan fitnah, jawabannya dengan kesabaran. Kalau kita diuji dengan musibah, jawabannya kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabatum musibat apa? Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ditimpa musibah, katakanlah, mereka mengatakan kami ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau musibah itu dengan pasrah diri. Kalau fitnah harus cerdas, kalau mitnah cerdas, kalau fitnah harus ngati-hati, kan begitu. Nah, kalau bala apa? Bala dijawabnya dengan sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Oke. Jadi
Apakah ini musibah, apa ini fitnah, apa ini mihna, apa ini bala, kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa ini adalah bala atau apa namanya, azab dari Allah, ya udah mangga silakan yuk bareng-bareng. Saya tidak menyalahkan, yuk mangga bareng-bareng kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anjurannya insya Allah nanti saya sampaikan pada bupati supaya mengadakan istiqosah.